Assalamualaikum, welcome back to Aleta channel. Long time no see semenjak terakhir aku upload video. I'm really sorry for that, and I really miss talking and sharing a lot of things with you guys. So today I'm gonna talk and sharing about love languages. Nah, love languages atau bahasa cinta itu apa sih? Jadi, bahasa cinta ini adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada pasangan, kepada keluarga ataupun orang lain, dan juga bagaimana kita ingin dicintai. Nah, dari love language juga di sini kita bagi atas 5. Nah, yang pertama adalah ada words of affirmation. Nah, orang-orang dengan love language ini itu adalah orang-orang yang senang dengan pujian. Nah, kamu bisa memberikan pujiannya seperti you did well atau you're so beautiful. Jadi berikan ia pujian-pujian yang tulus dari hati. Nah, tapi kalau misalnya kamu kurang pujian ke dia pada saat sedang menjalin hubungan, itu mungkin akan membuat dia merasa seperti bertanya-tanya gitu, dia sebenarnya sayang gak sih sama aku begitu. Nah, orang-orang dengan words of affirmation ini akan senang akan pujian-pujian kecil yang selalu kamu berikan. Nah, yang kedua adalah love language-nya ada quality time. Nah, orang-orang yang memiliki love language quality time ini orang-orang yang akan meluangkan waktunya untuk orang-orang yang mereka prioritaskan ataupun yang mereka sayangi. Dan orang-orang dengan quality time ini biasanya sangat tidak suka atau kecewa jika pada saat sedang quality time kamu asik sendiri atau mungkin tidak sepenuhnya perhatiannya tidak sepenuhnya ke mereka gitu. Lalu love language yang ketiga di sini ada acts of service. Nah, orang-orang dengan love language ini adalah orang-orang yang akan memberikan pelayanan terbaik kepada pasangannya, kepada orang-orang yang ia sayangi. Nah, biasanya orang-orang yang acts of service ini adalah orang-orang yang pokoknya apa-apa langsung gerak, apa-apa langsung gerak. Jadi actions speak louder than words. Nah, tapi orang-orang dengan love language ini dia paling tidak suka kalau misalnya kamu sudah berjanji akan melakukan sesuatu bareng dengan mereka tapi nggak jadi kamu lakuin. Nah, biasanya orang-orang dengan love language ini akan kecewa atau akan kurang suka gitu. Love language yang keempat di sini ada physical touch. Nah, orang-orang dengan love language ini biasanya suka dengan belayan, ciuman, pelukan. Nah, elusan sedikit aja itu akan merasa orang itu akan merasa sangat dicintai, merasa aman dan lain-lain. Nah, jika misalnya kamu mengabaikan atau memberikan elusannya itu sedikit, itu akan membuat mereka bertanya-tanya nih, dia kenapa ya? Dia sayang gak sih sama aku? Seperti itu. Nah, love language yang terakhir ini dia ada receiving gifts atau menerima atau memberikan hadiah. Nah, orang-orang dengan love language ini biasanya mereka senang memberikan hadiah-hadiah kecil atau senang dan sangat merasa disayangi jika mendapatkan hadiah-hadiah kecil dari kamu. Nah, hadiah-hadiahnya ini nggak harus yang besar, hadiah yang heboh, yang mewah, yang mahal, nggak perlu. Hadiah-hadiah kecil saja itu sudah membuat mereka sangat senang dan juga sangat berarti buat mereka gitu. Dan orang-orang dengan love language ini biasanya kalau mereka ingin memberikan sesuatu tapi ditolak, itu akan membuat mereka kecewa gitu. Nah, tapi kalau misalnya berbeda antara pasangan nih, misalnya love language pasangan kamu itu words of affirmation, tapi love language kamu sendiri receiving gifts. Nah, bisa nggak sih seperti itu? Hubungannya bakal lancar atau nggak sih? Bisa aja, asal kalian berdua sama-sama mengkomunikasikan bagaimana caranya kalian bisa memenuhi love language satu sama lain. Nah, karena love language ini ternyata penting banget untuk relationship, terutama dengan pasangan. Karena kalau misalnya tidak terpenuhi love language-nya, mau dia sesayang apapun, tapi bakalan timbul pertanyaan nih. Misalnya kamu love language-nya itu tadi receiving gifts, tapi dia kok nggak pernah ngasih hadiah ya, dia sayang nggak sih sebenarnya sama aku? Itu akan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan dan keraguan yang seperti itu gitu. Jadi bagaimana pasangan ini mengkomunikasikan kembali bagaimana mereka memenuhi love language satu sama lain. Nah, kalau ini ada pertanyaan lagi, kalau misalnya ini bisa nggak sih kalau
cara dia mengekspresikan dan cara dia merasa disayangi itu beda love language-nya. Misalnya dia merasa disayangi kalau dia dipeluk, dicium, atau merasa disayangi kalau ada physical touch. Tapi cara dia mengekspresikannya itu dengan memberikan hadiah. Nah, itu bisa aja terjadi. Dan banyak juga tapi yang sama cara dia mengekspresikan dan juga cara bagaimana cara dia ingin dicintai. Nah, lebih baik kita tahu love language kita apa, lalu orang-orang terdekat kita apa, pasangan kita apa, supaya kita tidak ada mistreat satu sama lain. Nah, untuk tahu love language kamu apa, kamu bisa mengikuti tesnya di 5lovelanguage.com. Nanti untuk link tesnya bakal aku taruh di description box ya. Oke, untuk video hari ini segitu dulu. Thank you so much you guys for watching. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya kamu tidak ketinggalan video-video aku yang lain. Lalu dipencet tombol like-nya kalau kamu suka videonya. Dan kalau dirasa bermanfaat, boleh di-share ke siapapun. Oke, thank you so much for watching and bye-bye.